Halo penonton semuanya, perkenalkan nama saya Rustam Effendi Pakaleji. Saya berasal dari Universitas Katolik Musi Caritas. Di sini saya akan menceritakan kisah ular gaib dan si bongso. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan ketiga anaknya. Anak-anak itu rajin membantu ibunya. Tetapi si bungsu yang bernama Raka dikenal paling lembut hatinya. Ia suka menolong hewan-hewan kecil dan tidak pernah marah sekalipun meskipun dia diejek oleh kakaknya. Singkat cerita, suatu hari musim kemarau panjang melanda desa mereka. Sungai di dekat desa mengering dan warga kesulitan mencari air. Ibu Raka pun menyuruh ketiga anaknya secara bergantian untuk mencari sumber air di hutan itu. Nah, kalian coba carikan sumber air yang ada di hutan, ujar ibu kepada ketiga anaknya. Baiklah ibu, kami akan mencarikan air buat ibu, jawab ketiga anaknya. Akan tetapi, kakak pertama dan kakak kedua pergi terlebih dahulu mencari air yang ada di hutan. Hei kamu di sini saja membantu ibu. Kami dan kakakmu akan pergi mencari air terlebih dahulu, kata kakak pertama dan kakak kedua kepada si Raka. Akan tetapi, saat mereka pulang ke rumah, mereka tidak membawa sedikit air pun yang ada di hutan itu, karena mereka takut menjelajahi hutan yang paling dalam. Ketika tiba giliran Raka, ia berangkat sendirian dengan membawa tempayan kecilnya. Dengan berjalan di tepi hutan hingga ia sampai di dalam hutan. Di sanalah ia melihat sebuah kolam kecil yang berair jernih. Namun, di tepi kolam air itu melingkar seekor ular berwarna hijau keemasan. Raka terkejut, tetapi Raka tidak lari. Ia justru menundukkan kepalanya dan berkata pelan kepada ular raksasa itu. Maaf ular. Aku hanya ingin sedikit air untuk ibuku, kata Raka kepada ular. Ular itu pun menatap Raka lama dan menjawab dengan suara berat. Banyak orang datang kepada saya, tetapi mereka lari karena takut kepada saya. Tetapi sepertinya kamu berbeda dengan manusia lain, hei anak kecil. Karena keberanian dan ketulusanmu, aku akan menolongmu, jawab
ular kepada Raka. Lalu ular itu menggoyangkan ekornya. Dan tiba-tiba air di dalam kolam itu memancar deras, berubah menjadi mata air yang jernih, seperti tak pernah kering. Raka pun mengambil air itu dan mengucapkan terima kasih kepada ular raksasa itu dengan tulus. Akan tetapi, sebelum Raka pergi, ular itu menitipkan pesan kepada Raka. Ingatlah, jika suatu hari kau membutuhkan pertolongan, panggil aku, Naga Gading. Tapi jangan pernah menceritakan keberadaanku kepada orang yang berhati sombong. Titip pesan raksasa itu kepada Raka. Raka pulang membawa air dan menceritakan kejadian itu hanya kepada ibunya. Dan sejak hari itu, keluarga mereka hidup tanpa kekurangan air. Hari demi hari, kedua kakaknya mulai curiga dan memaksa Raka untuk mengaku dari mana ia mendapatkan air selama ini. Karena terus mendesa, akhirnya Raka menceritakan tentang kolam dan ular gaib itu. Keesokan harinya, kedua kakaknya pergi ke hutan ingin meminta emas dan harta kekayaan kepada naga. Tetapi begitu sampai di kolam itu, mereka berteriak, "Hei naga, keluarlah kamu!" Dan Naga Gading pun keluar dengan mata menyala dan berkata, "Kalian datang bukan dengan hati yang tulus, tapi dengan keserakahan. Nyalah kalian, hai anak serakah," jawab ular raksasa dengan penuh amarah. Seketika tanah di sekitar kolam itu pun bergetar dan kedua kakak Raka terjebak dalam pusaran air. Mereka berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong!" teriak kedua kakak Raka. Raka mendengar kabar itu, berlari ke hutan dan meminta tolong kepada Naga Gading untuk menyelamatkan kedua kakaknya. Karena belas kasihan, Naga Gading itu akhirnya melepaskan kedua kakaknya. Dan sejak peristiwa itu pun, mereka bertiga pun hidup rukun dan tidak lagi serakah. Kolam tempat air gaib itu kini menjadi mata air desa, sumber kehidupan desa-desa kecil dan orang-orang yang ada di sana, yang kini mereka namakan Sumber Naga Gading. Sekian dari cerita kisah ular gaib dan si bungsu. Saya ucapkan terima kasih.